Ya, saudara, apakah menaikkan tarif listrik menjadi satu-satunya langkah sebagai strategi jangka pendek menghadapi naiknya harga minyak dunia? Apa yang perlu dipertimbangkan pemerintah? Kita akan berbincang dengan anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yuda. Selamat malam, Pak Satya. Selamat malam. Kita juga akan sapa pengamat energi Kurtubi. Selamat malam, Pak Kurtubi. Saya ke Pak Satya terlebih dahulu. Pak Satya, pemerintah berencana akan menaikkan tarif listrik tahun ini karena naiknya harga minyak dunia. Tepatkah ini menurut Anda? Ya, kita harus melihat mensikapi ini ya. Itu sebagaimana yang Bapak Presiden sampaikan ya, untuk diberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail kenapa pemerintah merencanakan paling tidak. Karena tidak jauh berbeda sebetulnya dengan BBM, ya, karena kita harus tahu bahwa biaya pokok pengadaan tenaga listrik atau PPP listrik itu komponennya salah satunya itu adalah energy mix. Ya, energy mix itu di situ ada batu bara, ada gas, ada minyak mentah, minyak tanah, minyak diesel gitu ya. Nah, sehingga apabila komponen daripada energy mix tadi itu naik, ya, maka harga pokok penjualannya itu PPP pengadaan tenaga listriknya pasti akan naik. Jadi sebetulnya korelasinya sama dengan apa yang terjadi di BBM. BBM menjadi faktor daripada penentu kenaikan daripada listrik PPP listrik tersebut, karena di situ juga ada gas. Ya. Gas juga seperti diketahui harganya sekarang di spot market di atas $30 per MMBTU, jadi kan cukup lumayan. Nah, saya ingin menggarisbawahi di sini ya, karena saya dari Dewan Energi Nasional, maka patokannya adalah di Undang-Undang 30 tahun 2007. Di situ disebutkan mengenai nilai keekonomian berkeadilan ya, bahwa dalam menerapkan biaya tersebut itu yang merefleksikan daripada biaya produksi energi yang barusan saya sampaikan, termasuk di dalamnya ada biaya lingkungan, biaya konservasi, serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Itu penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2007. Nah, sekarang permasalahannya adalah apabila penerapan keekonomian berkeadilan itu tidak dapat dilaksanakan, dan atau misalkan kalau energinya itu energi terbarukan, energi baru, itu lebih mahal daripada harga energi dari BBM yang tidak disubsidi, maka selisihnya itu adalah dibayar oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Nah, kan begitu ininya. Nah, sekarang kembali lagi kepada kebijakan yang nanti secara gradual itu akan ada kenaikan daripada harga tarif listrik itu tentunya didasarkan oleh segmentasi masyarakat. Jadi kalau di listrik itu lebih teratur sebetulnya, Mbak, dibandingkan dengan yang di BBM. BBM distribusinya terbuka, semua bisa mengambil, padahal dia sebetulnya termasuk masyarakat yang tidak layak disubsidi, kan begitu. Kalau di listrik yang 450 VA fix tidak dirubah, jadi tetap mendapatkan subsidi. Tetapi yang di atas itu, yang 900 nanti selected, terus lantas yang 1.300 dan yang lebih tinggi daripada itu baru dilakukan penyesuaian. Nah, konsumsi daripada atau pengguna daripada listrik di kelas-kelas menengah ke atas mungkin termasuk masyarakat yang tidak perlu disubsidi gitu kira-kira. Nah, itu sebetulnya pola pendekatannya dengan demikian. Maka kenapa Menteri Energi di dalam rapat kerja mengatakan kalau misalkan jangka pendek ini kita lakukan semacam penyesuaian gitu ya mengenai tarif, maka akan menghemat 7 sampai dengan 16 triliun. Kan begitu kan yang diucapkan tarif adjustment itu. Nah, tetapi apabila tidak dilakukan karena satu dan lain hal, maka pemerintah harus nombokin nih ya, harus memberikan kompensasi atau subsidi sebesar angka tersebut, 7 sampai dengan 16 triliun. Jadi ini pilihan-pilihan sebetulnya bagaimana kekuatan negara di dalam menopang terhadap kenaikan BBM yang tinggi atau energi mix-nya tadi, gas, batu bara, dan juga minyak mentah yang tinggi naiknya otomatis mempengaruhi harga jual daripada listrik itu sendiri. Itu adalah background-nya, ya, background daripada kenapa harus naik ya kira-kira. Ya. Kenapa Menteri SDM mengatakan begitu. Oke, saya ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi sudah bergabung bersama kami? Ya, sudah. Oke, Pak Kurtubi, apakah menaikkan tarif listrik ini jadi satu-satunya strategi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah? Kalau tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Satya beberapa alasannya.
Ya, saya juga dengar tadi penjelasan Pak Menteri di DPR Konstitusi ya. Beliau mengutarakan tadi kalau tidak salah karena harga minyak dunia. Iya, Karena, betul, salah satunya. karena salah satu komponen dari energi mix di listrik ini adalah BBM, diesel, pembangkit listrik tenaga diesel. Itu harganya mahal sekarang diesel itu. Ya, tetapi energi mix kita ini sekitar 70%, 60-70% dari PLTU batu bara. Ya, maaf, PLTU batu bara yang harganya untuk konsumsi dalam negeri mengikuti harga DMO, bukan harga batu bara dunia. Ya, sehingga faktanya menunjukkan biaya pokok produksi listrik dari PLTU batubara sangat rendah. Jauh lebih rendah dari pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Dari tenaga surya, tenaga angin. Ya, itu sebabnya pengembangan tenaga energi terbarukan yang bersih. Tenaga energi surya, energi angin, mikrohidro. Di Pulau Jawa itu sulit berkembang. Karena di Pulau Jawa itu 70% listrik dari batu bara yang harga biaya pokoknya murah. Batu bara itu. Sehingga pembangkit listrik energi terbarukan di Pulau Jawa tidak bisa dikembangkan. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang naik biaya bahan baku listrik PLN ini adalah harga minyak, harga diesel. Tapi sebagian besar dari pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di seluruh Indonesia sudah diganti. Atau dikonversi, sebagian memakai batu bara, sebagian pakai listrik terbarukan. Jadi kalau menurut Anda alasan ini tidak tepat ya Pak Kurtubi? Tidak tepat, kurang tepat ya. Nah, kalau lebih jangka pendek ya, harga minyak mudah-mudahan ya bisa turun kalau perang Rusia sama Ukraina ini mulai melemah. Jadi saya melihat belum ada urgensinya menaikkan tarif dasar listrik. Belum ada urgensinya untuk menaikkan tarif listrik. Saya ke Pak Satya. Pak Satya, kalau 60-70% kita pakai batu bara, berarti nggak tepat dong kalau alasannya karena harga minyak dunia naik? Jadi gini, kita mesti melihat harga PPP saat ini ya. Harga PPP itu kan campuran itu energi mix. Ya, energi mix itu kan campuran, Mbak. Jadi ada batu baranya, ada gasnya, ada minyaknya. Nah, kita mesti melihat itu kalau kita melihat tarif keekonomian listrik hari ini, ya, itu sekitar 1.400 sampai dengan 1.500 per kilowatt hour. Jadi sekitar 10 sen. Sementara masyarakat kita itu membelinya itu sekitar 7 senan, 6 sampai dengan 7 sen. Jadi ada gap di sini. Ya, jadi selama ini pemerintah kasarnya memberikan subsidi dari nilai itu. Tapi mesti diingat bahwasannya PPP kita, kalau kita melihat batu bara, domestic market obligation untuk batu bara hari ini kan sudah dinaikkan, Mbak, dari $70 per ton, itu menjadi sekitar $90 per ton. Walaupun harga di luar 200 sampai 300 US dollar per ton, ya, karena kita berbicara domestic market obligation, itu pun juga sudah tinggi. Nah, maka kenapa? Karena harga energi mix-nya itu menjadi naik, ya, maka BPP-nya menjadi naik. Ya, kalau misalkan BPP-nya naik, otomatis antara yang dijual kepada masyarakat dengan BPP tersebut itu kan sudah ada gap gitu. Nah, gap inilah yang dimaksud dengan subsidi atau kompensasi tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat the existing capacity ya, daripada pembangkit kita yang mayoritas itu adalah batu bara dan harga batu bara yang sedemikian tinggi, mau tidak mau, suka tidak suka, maka gap-nya tersebutlah yang dibayar oleh pemerintah. Maka kenapa Bapak Presiden mengatakan ya berkali-kali gitu, siapa yang membayar gap ini? Bagaimana ketahanan daripada keekonomian kita? Itu kan pada dasar berpikirnya seperti tadi pasal 1 di Undang-Undang 30 ya, Undang-Undang Energi kita juga mengatakan demikian, harga keadilan ya, keekonomian yang berkeadilan. Kalau itu tidak tercapai ya pemerintah yang nombokin kan gitu. Maka Menteri SDM tadi mengatakan kalau misalkan tidak dinaikkan, maka
potensi daripada pemerintah untuk menanggung itu sekitar 7 sampai dengan 16 triliun. Kan begitu sebetulnya. Nah, sekarang tinggal kita lihat kelompok mana sebetulnya yang bisa mengadopsi apabila itu dinaikkan. Dalam arti kata, daya belinya ada. Ya, affordability itu ada. Nah, kalau yang affordability-nya ada, maka mungkin mereka tidak terlalu terpengaruh karena ini berkaitan dengan inflasi loh ya, berkaitan dengan inflasi. Nah, maka sekarang apabila masyarakat, segmentasi masyarakat yang dipertahankan mana? Oh, yang 450 itu kan yang di bawah sekali. Itu kalau bisa tidak di otak-atik misalkan begitu. Lantas pemerintah mempunyai juga strategi untuk memberikan bantuan langsung misalkan supaya subsidi tepat sasaran, supaya betul-betul tidak di komoditi tetapi kepada masyarakat. Itu maksudnya mengangkat kemampuan daya beli daripada masyarakat yang terkena imbas daripada kenaikan baik BBM ataupun juga tarif listrik. Nah, inilah yang sekarang dipikirkan oleh pemerintah. Maka ada namanya analisa sensitivitas. Ya, bagaimana kalau ada kenaikan bahan bakar minyak itu yang tidak terbendung karena korelasinya BBM itu dengan gas juga ada. Dengan batu bara juga ternyata ada gitu. Maka walaupun kita PLT dieselnya sudah kecil ya, walaupun ada tapi masih kecil, tetapi gasnya juga naik. Batu baranya juga naik. Nah, inilah penyikapan yang dilakukan oleh pemerintah dan kalau dalam Dewan Energi Nasional kita melihat gitu ruang mana yang memungkinkan pemerintah melakukan sesuai dengan pasal yang ada di dalam kebijakan energi nasional dan termasuk di dalamnya adalah di dalam Undang-Undang 30 2007 tentang energi. Nah, begitu Mbak, kerangkanya begitu. Saya ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, kalau memang kenaikan harga listrik ini tak bisa lagi dihindarkan, apa yang kemudian harus jadi perhatian pemerintah sebelum mengambil keputusan, harga listriknya akan naik? Ya, pemerintah sebaiknya menjelaskan secara detail ya, sebagai himbauan Presiden, apa alasannya, argumentasi yang logik. Satu, kedua, saya masih berpendapat bahwa ekonomi masyarakat ini masih belum pulih, masih menderita, ya. Lalu harga barang-barang sudah naik, inflasi sudah begitu tinggi. Kalau harga listrik dinaikkan, inflasinya tampak kencang lagi. Saran saya, sebagaimana di BBM, sebaiknya ya kalau memang ada subsidi listrik, ya dalam jangka pendek sampai 17 triliun bisa dihemat dengan rencana kenaikan misalnya. Saya menyarankan agar itu ditombokin dengan kebijakan yang saya juga waktu membicarakan harga BBM naik, perusahaan batubara ditambah beban pajak dan PNBP-nya yang harus di-store ke negara. Sedemikian rupa sehingga jumlah pajak dan PNBP yang di-store oleh perusahaan batubara ini harus lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Ini pasal 33 UUD 45 sebagaimana praktik di migas. Sederhana saja kok. Jadi ini harga batubara dunia tinggi, DMO katanya $90 per ton. Ya, tapi di pasar dunia tinggi banget, produksinya tidak tinggi. 3/4 produksi itu diekspor batubara itu. 3/4-nya kurang lebih. Ya, jadi penerimaan negara dari batubara ini harus dinaikkan dengan menambah pajak dan royalti seperti di migas. 65 pemerintah, 35% perusahaan migas. Ini konstitusional, menolong rakyat agar tidak terbebani lagi dengan tambahan kenaikan harga listrik. Jadi artinya menurut Anda tetap tidak ada alasan untuk naikkan harga listrik karena sebetulnya masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah. Dan minyak dipakai di listrik nggak banyak, yang terbanyak itu adalah batu bara. Baik, meskipun belum ketok palu dan kabarnya nanti akan dinaikkan kalau memang jadi di pertengahan tahun ini, tapi nanti kita akan lihat dulu perkembangannya akan seperti apa, nanti kita akan berbincang lagi. Terima kasih Pak Satya, terima kasih juga Pak Kurtubi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.